يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian qiraah kitab Majmu' al-Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, fa innahu la sa'adata lil ibadi wa la najata fil ma'adi illa bittiba'i rasulih. Tiada kebahagiaan untuk hamba, tiada keselamatan di akhirat nanti kecuali dengan mengikuti Rasul Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menyebabkan seseorang masuk atau dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi kekal di dalamnya. Adapun sebaliknya, orang yang bermaksiat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batasan-batasan syariatnya, maka akan dimasukkan ke neraka Jahannam dan abadi kekal di dalamnya. Juga akan mendapatkan azab yang menghinakannya. Maka berkata Syekhul Islam rahimahullah, fata'atullahi wa rasulihi qutubus sa'adati allati alaihi tadur wa mustaqarrun najati alladhi anhu la tahur. Jadi ketaatan itu, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah kutub kebahagiaan. Yang di kutub tersebut kebahagiaan itu tadur, yaitu berkisar, tidak jauh dari itu. Adapun kebahagiaan yang didapat selain dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu kebahagiaan yang semu, yang nilainya tidak seberapa. Maka kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan, untuk orang yang puasa, ibadah puasa, ada dua kebahagiaan. Ya. Idza aftara fariha, ketika dia iftar maka dia akan bahagia, senang. Senang karena iftar. Ini ada sisi nilai ibadahnya, walaupun sebatas senang akan makanan dan senang fitrah, makan lagi.
Tapi itu kebahagiaan yang syar'i, karena dekat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu puasa dan iftar. Kemudian idza laqiya rabbahu fariha bi siyamih. Ketika dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia akan gembira dengan puasanya itu. Jadi puasa itu menggembirakan, ikhwan. Ya. Hanya saja kegembiraan orang di bulan puasa itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ada kegembiraannya murni dunia, ada kegembiraannya murni akhirat. Ada yang kegembiraannya blending antara dunia dan akhirat. Memang ada wajarnya kalau pedagang-pedagang itu bahagia ketika menjelang bulan Ramadan dan memasuki bulan Ramadan karena dagangan laris, itu wajar. Tapi itu kebahagiaan yang duniawi yang tidak yang tidak lama, sebentar. Ya, adapun kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan karena Allah, maka itu adalah hal yang matlub, diinginkan. Kecuali kalau misalnya seseorang dia bahagia, bisa banyak akan banyak keuntungan di bulan Ramadan ini sehingga dia bisa pulang kampung dan membahagiakan serta berbakti pada kedua orang tuanya, terutama ibu, maka ini insyaallah kebahagiaan yang syar'i. Ya. Baik, kemudian qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna Allah khalaqal khalqa li'ibadatihi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penciptaan jin dan manusia ini tujuannya untuk ibadah. Jadi Allah Ta'ala menginginkan manusia itu berbahagia, mendapatkan sa'adah dengan ketaatan ini. Ya. Dan berarti ini menunjukkan orang-orang yang mengerti akan konsep hidup dan tujuannya untuk ibadah, mereka tuh bahagia. Tidak seperti orang yang buta akan hal ini, baik dari kalangan kufar, orang-orang kafir maupun orang-orang muslim yang tidak mengerti agamanya. Mereka tidak menunjukkan hidup untuk beribadah sehingga kebahagiaan yang mereka gapai dan raih itu semu. Ya. Qala rahimahullah, wa innama ta'abbuduhum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih fala ibadata illa ma huwa wajibun aw mustahabbun fi dinillah wa ma siwa dhalika fadlan an sabilih. Ta'abbudnya mereka dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya, maka tidak ada ibadah kecuali pasti itu adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang mustahab. Ibadah itu berkisar sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahab. Wa ma siwa dzalika fadlan an sabilih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adapun selain dari hal yang wajib atau mustahab, maka ini ada sesuatu yang melebihi dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjadi bid'ah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd, akhrajahu fi sahihain. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tiada perintahnya, tidak urusannya dari agama kami, maka itu tertolak. Apa contohnya? Pawang hujan. Amalan pawang hujan yang kemarin di MotoGP itu, fahuwa radd, ditolak oleh Allah karena tidak ada urusannya, tidak ada perintahnya dari agama Allah. Ma anzalallahu biha min sultan. Tapi kalau melihat dari podcastnya Om DC, ya, atau maka melihat banyaknya pujian orang-orang jahil, baik dari kalangan kufar maupun orang-orang zindiq maupun orang-orang jahil dari kalangan muslimin. Kemudian juga beberapa banyak sekali komentar
yang pro dengan si pawang hujan itu. Tapi antum lihat ya ikhwan, pujian-pujian untuk pawang hujan dan ritual semisal ini kisarannya tuh selalu masalah dunia, yaitu budaya. Dah itu aja dah, mentok di situ, selalu mentok di situ. Sementara orang-orang yang tidak pro dengan itu adalah orang yang paling rasional. Bahkan orang-orang barat sekalipun itu mereka tertawa melihatnya dan menjadi salah satu joke yang besar di dunia ini. Itu orang rasional itu, ngerti. Sampai kemudian kata mereka get out atau go off shaman. Shaman itu sebutan untuk dukun-dukun. Jadi mereka sendiri mengusir, kita nggak perlu seperti ini wahai dukun. Ya. Atau yang kedua adalah orang-orang yang mengenal akidah yang benar, maka tidak akan pro dengan hal semisal ini. Karena tertolak, awal sekali tertolak, bahkan berdosa dan merugikan, bahkan bisa menjerumuskan ke neraka selama-lamanya. Tapi lihat orang-orang yang mereka lalai, ghafilun jahilun. Mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, keberkahan, pelestarian budaya, toleransi beragama dan seterusnya dari omong kosong. Mereka tidak memikirkan akhirat. Ya. Nanti segala hal sekarang itu dibudayakan. Padahal budaya mana gitu loh. Budaya mana pawang hujan ya kawan? Kejawen. Itu pun minor, enggak banyak. Ngapain itu? Ya. Pokoknya yang jelek-jelek itu orang-orang ini akan selalu menganggapnya positif. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu ya kalau sudah Allah jauhkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-Irbad bin Sariyah alladhi rawahu ahlus sunan wa sahahahu at-Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini menunjukkan memang betul kata Nabi SAW. Fa innahu man ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Setelah Rasulullah SAW wafat, kalian akan melihat banyaknya perselisihan, dan makin kemari makin banyak perselisihan itu. Lah terus kunci jawabannya apa? Kalau terjadi perselisihan, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguh pada sunnahnya Nabi Muhammad dan sunnahnya para khulafa. Jangan berbuat bid'ah. Qala rahimahullah wa fil hadits sahih alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu annahu kana yaqulu fi khutbatihi khairul kalami kalamullah wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Itu di khutbah hajah. Jadi kita dilarang untuk berbuat bid'ah, dan berarti ini menunjukkan berbuat bid'ah bukan termasuk ketaatan, karena ketaatan itu hanya ada pada sesuatu yang wajib atau yang mustahab dianjurkan. Adapun sesuatu yang selain itu maka itu melampaui batas agama Allah. Qala rahimahullah wa qad dzakara Allah ta'ata ar-rasul wa ittiba'ahu fi nahwin min 40 mawdi'an min al-Qur'an. Allah telah menyebutkan taat pada Rasul dan pengikutnya itu sekitar 40 tempat dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah.
Kemudian juga di ayat lainnya, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jadi ini perintah ya, bahwasanya kita ini hendaknya jangan sampai terjadi la yajidu fi anfusihim haraja. Tidak ada haraj, tidak ada rasa tuh kesel gitu terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, nerima keputusan atau syariat Allah itu wajib. Tapi tidak semua orang yang nerima syariat Allah dalam hatinya itu betul-betul nerima. Ada yang tetap mangkel. Ya, gitu. Kisah Subai'ah al-Aslamiyah. Kisah Subai'ah al-Aslamiyah dalam Sunan Nasa'i, Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad dan lainnya. Jadi Subai'ah ini suaminya meninggal. Ya. Kemudian masa iddah suami meninggalkan berapa? 4 bulan 10 hari. Selesai masa iddah ada beberapa pria yang pengen melamarnya, minat dengannya. Di antaranya pria tua namanya Abu As-Sanabil dan juga ada seorang pemuda. Ya. Atau ya, taib. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Anda buka sebentar. Apakah itu Subai'ah al-Aslamiyah atau lainnya? Anda lupa ya. Ala kulli hal, mungkin Subai'ah al-Aslamiyah. Ya. Ditawarkan, ada dua pria atau lebih yang menginginkannya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Satunya lagi ya, Talha atau siapa, lupa Allah. Ya. Maka beliau bilang, perempuan ini bilang, ini bukan Subai'ah, ini lainnya. Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais namanya. Iya. Maka kemudian ini kisah Asma binti Umais bisa antum cari di internet atau di kitab-kitab. Lalu ke Rasulullah SAW ada Muawiyah bin Abi Sufyan dan ada satu lagi anak tidak ingat. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan bahwasanya Muawiyah kere. Ya. Muawiyah itu kere. Satunya lagi tongkatnya itu tidak bisa nancep. Yang satu lagi kekurangannya kata Rasulullah SAW, tongkatnya itu selalu terangkat. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, artinya suka mukul, suka KDRT. Jangan, kata Rasulullah. Atau makna kedua mungkin bahwasanya si fulan ini tongkatnya selalu terangkat, artinya selalu pergi kemana-mana, jarang di rumah. Paham nggak? Jadi tongkatnya itu nggak pernah, jarang ngasih bumi, selalu kemana-mana. Itu dua makna. Maka kemudian Rasulullah pilihkan apa? Zaid atau Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ya.
Yang mana Usama bin Zaid ini dari segi fisik ya tentu jauh dibandingkan dua yang tadi. Tapi Rasul rekomendasikan Usama bin Zaid terhadap Asma binti Umais. Khalas terjadi. Awalnya mungkin Asma binti Umais kurang suka, tapi kemudian beliau ridho karena ini adalah keputusan Rasul. Dalam riwayat lain dari Musnad Imam Ahmad, ketika Asma binti Umais agak kurang berkenan, maka Rasulullah SAW menegaskan ini perintah Rasul, maka nggak boleh dilawan. Maka kemudian menikahlah mereka berdua dan lahirlah dengan kelahiran yang berkah dari anak-anak. Artinya di sini Asma binti Umais akhirnya menerima keputusan Rasulullah SAW walaupun berat di kalbu, tapi akhir ridha. Berat di kalbu itu kadang-kadang ada yang sifatnya tidak masalah, tidak berdosa, tapi ada yang sifatnya berdosa. Tidak berdosa ketika apa? Ketika itu memang hanyalah suatu ujian kalbu. Kayak misalnya antum kan diwajibkan sholat subuh berjamaah, tapi itu waktu yang sangat enak untuk tidur. Ketika udah azan agak ada nggak sedikit di hati antum agak gerundel enaknya tidur nih. Kalau ada seperti itu tuh wajar, asal dilawan dan kemudian sholat subuh berjamaah. Tapi kalau misalnya kegelisahan atau keberatan di qalbu itu terus menerus continue sampai duha, itu masih ada perasaan coba kalau tadi itu nggak sholat, nah ini untuk berdosa ya. Maka keputusan Allah dan hukum syariatnya kita ini wajib untuk apa? La yajidu fi anfusihim haraja, nggak ada haraj di hati ya kalau bisa. Wa qawluhu ta'ala qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qala rahimahullah faja'ala mahabbatal 'abdi li rabbih mujibatan littiba'ir rasul wa ja'ala mutaba'atar rasul sababan li mahabbatillahi 'abdah. Allah jadikan kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala itu sebagai hal yang melazimkan mengikuti Rasul. Jadi kalau emang antum betul-betul cinta sama Allah, pasti antum tergerak untuk ittiba kepada Rasul. Maka orang-orang yang banyak menyelisihi Rasul dengan kebid'ahan atau kemaksiatan, maka bagaimanapun mereka mengklaim bahwa mereka cinta pada Allah, sesungguhnya mereka tidak cinta pada Allah dan tidak cinta pada Rasul. Tidak cinta Rasul, tidak cinta Allah. Ngantuk putra? Sama. Sabar. Jihad. Jihad, Allah ini jihad ya kan. Minimal ini jihadun nafs, minimal ya kan. Ana bilang ke antum ya kawan, ana nggak dapat keuntungan apapun dari kajian ini kecuali semoga Allah memberikan ana pahala. Nggak ada panitia, nggak ada orang yang nyuruh ana untuk bikin kajian ini, nggak ada. Begitu juga dengan antum. Antum datang, nggak ada imbalan apapun Allah. Ana nggak ngasih apa imbalan. Biar Allah aja yang ngasih jaza, insyaallah. Hah? Warisan? Ngasih warisan ke antum? Allah lah asan ke ahli waris, masa ana ngwarisin apa juga, parfum, warisan Rasulullah, sahih. Ngantuk di kajian itu wajar, ikhwan. Pagi-pagi kayak gini, terus cuaca itu masya Allah, burung di mana-mana, itu kayak di tempat-tempat istirahat di kampung-kampung yang selayaknya tuh kita tuh enak tidur pagi-pagi tuh tidur, ntar bangun-bangun udah disuguhin kopi sama mbak bini atau gimana, ya kan? Tapi inilah ikhwan, inilah salah satu ibadah kita yang kita mampu insyaallah. Taib, lanjut. Jadi kecintaan kepada Allah itu tercermin di ittiba kepada Rasul.
Wajar kalau misalnya antum lihat orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW, ahlul bid'ah. Mereka itu mengharapkan dari ilmu atau amal mereka itu dunia, bukan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian waja'ala mutaba'atar rasuli sababan li mahabbatillahi 'abdahu. Allah jadikan mutaba'ah kepada Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, itu menjadi sebab cintanya Allah kepada hambanya. Ya. Maka bagaimana cara kita mengetahui seberapa cinta Allah kepada kita? Lihat dari spirit kita dalam mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Wa qad qala ta'ala wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Di sini apa yang Allah wahyukan berarti sebagai nur. Kami berikan hidayah dengan nur tersebut kepada siapapun yang kami inginkan dari hamba-hamba kami. Qala rahimallah, fama awhahu Allahu ilaihi yahdi Allahu bihi man yasha'u min ibadihi kama annahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika hadahu Allah ta'ala kama qala ta'ala qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi wa qala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jadi Al-Quran kitab hidayah. Maka barang siapa yang pengen cari hidayah di Al-Quran, di As-Sunnah, lihat itu. Nah kalau misalnya ternyata kok saya tuh pengen benar tapi kok saya semangat untuk Al-Quran Sunnah kurang, maka minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma minta rezeki doang, minta duit doang, tetapi minta ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran Sunnah. Benar orang yang betul-betul jujur pengen kembali ke Al-Quran dan Sunnah, pengen berihtidak dari Al-Quran dan Sunnah, menggapai hidayah dengannya. Kalau memang dia jujur, tidak akan mungkin Allah mengkhianati orang-orang seperti ini. Pasti Allah akan jawab dia dan Allah jadikan dia itu saleh dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala rahimahullah, fa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabayyana al-kufru min al-iman wal-ribhu min al-khusran wal-hadyu min ad-dhalal wal-huda min ad-dhalal wan-najatu min al-wabal wal-ghayyu min ar-rashad waz-zayghu min as-sadad wa ahlul jannati min ahli an-nar wal-muttaquna min al-fujjar wa itharu sabili man an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin min sabil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dengan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabayyana al-kufru min al-iman, maka tampaklah bedanya antara kufur dengan iman. Dengan melalui Nabi Muhammad SAW, keuntungan daripada kerugian, petunjuk daripada kesalahan, semuanya itu diketahui melalui Nabi Muhammad SAW. Qala rahimahullah, فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب. Di sini ada kalimat yang sangat baik dari beliau. Jiwa-jiwa ini lebih membutuhkan tentang mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana caranya beritibak pada Al-Quran, As-Sunnah. Lebih dibutuhkan hal ini, mempelajari Al-Quran, Sunnah, dan tiba lebih dibutuhkan daripada ta'am dan syarab, makan dan minum. Daripada makan dan minum, maka ilmu ini lebih dibutuhkan. Fa inna hadza, karena
Kalau makan dan minum itu kita tidak lagi, maka hasalal maut fid dunya, terjadilah kematian di dunia. Tetapi ketika mengenal ajaran Allah dan ikut kepada Rasulnya itu, idza fata, jika tidak diikuti, tidak tidak di follow up, tidak diteruskan, ya, maka hasalal azab, maka yang akan terhasilkan adalah azab. Kematian di dunia itu keniscayaan, bukan pilihan. Orang pasti akan mati. Nggak ada orang dipilih kamu mati apa enggak. Enggak, saya nggak pernah mati. Itu nggak bakal terjadi, pasti mati. Tapi sekarang azab ini ikhtiar. Kalau misalnya antum ittiba, maka nggak kena azab. Ya. Makanya dia menunjukkan bahwasanya makan dan minum dibandingkan dengan ilmu syar'i itu mana yang lebih unggul? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Cuman bukan berarti antum meninggalin makan dan minum, jangan, ya. Qala rahimahullah, fahaqqun ala kulli ahadin badala juhdahu wastita'atuhu fi ma'rifati ma ja'a bihi wa ta'atihi. Maka merupakan suatu hal yang lazim, yang hak setiap dari kita itu untuk betul mengerahkan usahanya dan kemampuannya untuk mengenal Al-Quran dan As-Sunnah serta taat padanya, kepada Allah. إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم. Inilah jalan keselamatan dari azab yang pedih dan kebahagiaan di negeri akhirat, negeri nikmat. Lihat di sini ya ikhwan, tariqun najah, jalan keselamatan. Sabilun najah atau tariqun najah. Ya. Wa tariqu ila dzalika riwayatu wan naql. Jalan menuju itu adalah dengan riwayat dan dengan athar. Al-Quran dengan riwayat, hadis dengan riwayat. Bukan semata-mata akal, omongan, logika manusia. Lihat sekarang itu orang meninggalkan riwayat dan nakal demi akal dan budaya lokal. Akal dan lokal ini nih yang bikin rusak banyak dari keagamaan kaum muslimin, terutama di Indonesia. Yaitu akal dan lokal. Kalau akal nggak masuk, maka pakai alasan kearifan lokal. Kayak apa? Kayak Pak Hujan kemarin. Ini kalau anak pengen satu kajian 10 kali menyebut tema Pak Hujan, kayak seneng anak. Saking sumpeknya dengan yang seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya nggak masuk ke akal, maka pakai apa? Kearifan lokal. Alasannya gitu. Ya. Kalau kearifan lokal nggak masuk, pakainya akal. Inilah ahlu ahwa. Orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Qala rahimahullah, idz la yakfi min dzalika mujarradul aql. Ya, bahwasanya tentang keselamatan dunia akhirat itu tidak bisa sebatas akal begitu saja. Bal kama anna nurul 'aini la yura illa ma'a dhuhuri nur qaddamih. Fakadzalika nurul 'aqli la yahtadi illa idza tala'at 'alaihi syamsur risalah. Falihadza kana tabligh ad-din فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. Ikhlas, di sini orang kalau misalnya punya akal yang sharp, tajam akalnya, itu cahayanya itu baru bisa terpancar ketika memang pada akal itu ada mentari risalah, yaitu ada ilmu syar'i. Adapun ketika akalnya tajam, baik dalam speaking dan menjelaskan, kita tahu dia pintar. Tapi selama dia bukan muslim, maka dia memiliki kebodohan yang sangat parah. Ya, begitu. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. Jadi perintah Allah terhadap Rasulnya wajib untuk seluruh manusia. Nah sekarang ya, kita ini ngerti dah bahwasanya kita ini diciptakan untuk beribadah. Dan sebagaimana tadi katakan bahwasanya di antara ibadah kita adalah membaca kitab dan menjelaskannya atau memberikan ta'liq kepada kaum muslimin. Ya mana ikhwan, ini ibadah di antara ibadah yang teragung selama ikhlas dan selama tidak melenceng dari sunnah Nabi SAW.
Seperti Pak Deden tadi, alhamdulillah tadi malam hadir di kajian yang di Lubang Buaya. Itu sehari-hari ini alhamdulillah kok banyak anak mudanya, heran. Biasanya itu hampir semuanya tuh tua semua. Tapi antum melihat orang-orang tua, orang-orang yang makin sadar. Iya, mungkin karena teguran demi teguran yang Allah berikan, keselamatan yang Allah Ta'ala berikan, dan hal-hal lain. Yang mana kadang sebagian dari mereka itu melihat teman-teman mereka sudah tiada, tinggal diri mereka ini. Kemudian apa yang mereka cari? Mereka cari kebenaran. Iya. Maka antum lihat orang-orang tua yang ke manhaj salaf, ke sunnah itu, mereka lebih kuat, lebih baik gitu loh, karena udah mengalami banyak hal. Yang muda-muda ini yang masih ya bingung ya. Hah? Masih labil. Ababil kata mereka, abil. Iya. Jadi syamsur risalah, mentari risalah itu terpancar cahaya sinarnya nanti di wajahnya, di pakaiannya, di ittiba'nya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita ittiba' kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini berbahaya. Ya. Ittiba' kepada musisi. Ana tabiin apa? Tabiin Kurt Cobain. Orangnya aja udah qaid tahun 95 atau 94. Dan itu pun bunuh diri. Terus dianggap pahlawan musik grunge.